maaf daripada Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah membalas kejahatan orang lain dengan hukuman, meskipun orang itu sudah berhak dihukum. Dalam sebuah sejarah dulu pernah saya sampaikan tentang kisah Suhail bin Amr, ya. Di saat Rasulullah melakukan haji wada, haji yang terakhir. Di dalam proses haji itu ada yang dinamakan dengan tahallul, kan? Tahallul yang diawali dengan mencukur rambut. Jadi di saat prosesi tahallul mencukur rambut Nabi, wal halaku yahduquhu wa tafa bihi ashabu. Di saat Rasulullah sedang dicukur rambut oleh tukang pangkas, maka para sahabat itu berkeliling mengelilingi Rasul, menghukum Nabi. Untuk apa? Wala yuriduna an tafa'a sya'ratum illa fi yadi rajulin. Itu pernah saya sampaikan. Para sahabat yang mengelilingi Nabi itu tidak membiarkan sehelai rambut itu jatuh ke tanah kecuali sudah mereka sambut dengan tangan mereka. Nah, ini belum perbaiki juga. Ini baru kan awal-awal yang belum sampaikan. Begitu sikap pemaafnya Nabi yang ingin saya sampaikan itu masalah. Jadi dalam pemandangan yang seperti itu, sahabat sedang berebut tentang potongan rambut Nabi itu. Sayyidina Abu Bakar terfokus kepada satu orang yang bernama Suhail bin Amr. Ya. Di mana Suhail bin Amr itu beliau bukan hanya memungut potongan rambut Nabi, tetapi Suhail bin Amr setelah mengambil potongan rambut Nabi, dicium, kemudian dihisapkan ke hidung, kemudian dihisapkan ke mata. Artinya begitu rasa cintanya Suhail bin Amr kepada Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar terfokus kepada satu orang sahabat itu, Suhail bin Amr, sambil menangis mengeluarkan air mata. Nah, sehingga para sahabat bertanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar di saat engkau melihat Suhail bin Amr? Ini sahabat-sahabat yang lain penasaran kenapa Abu Bakar itu menangis. Maka Abu Bakar mengatakan, lupakah kalian siapa itu Suhail bin Amr? Dia dulu sebelum masuk Islam adalah satu-satunya orang kafir yang bersikeras untuk gelar Rasulullah itu dihapus dalam surat perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi dulu ketika terjadinya gencatan senjata antara orang kafir dengan orang Islam, jadi karena sepakat berdamai, sebenarnya berdomba-dombanya beda perang. Biasa yang terjadi di negara Iran dan Amerika juga. Nah, dia perang, tahe itu dan pihak yang beda perang yang berdomba. Nah, tertuang gencatan senjata. Takut dalam surat perdamaian gencatan senjata tersebut dari pihak orang kafir, Suhail bin Amr menjadi delegasi mereka. Yang menjadi perwakilan orang kafir adalah Suhail bin Amr. Adapun dari pihak orang Islam, Rasulullah sendiri. Jadi di saat Sayyidina Ali menulis surat perjanjian Hudaybiyah pada pembukaannya, beliau menulisnya seperti ini. Ini adalah surat perdamaian gencatan senjata antara orang kafir yang didelegasi oleh Suhail bin Amr dengan orang Islam yang diwakili ataupun yang dipimpin oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bunyi mukaddimahnya seperti itu. Lantas Suhail bin Amr protes untuk dihapusnya gelar
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh tulis Muhammad Rasulullah karena Suhail bin Amr tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Nah, hapus gelar Rasulullah, harus diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Sehingga ketika Suhail bin Amr itu protes untuk dihapuskan gelar Rasulullah itu, Sayyidina Umar beserta dengan sahabat-sahabat yang lain sudah bersiap-siap untuk membunuh Suhail bin Amr. Yang mungkin siapa yang tidak marah ketika gelar Rasulullah itu disuruh hapus? Yang harus ditulis sebagai orang biasa. Jadi ketika para sahabat Umar dan Sayyidina Ali dan selainnya ingin memukul Suhail bin Amr, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Jangan kalian membunuh dia, biarlah nama gelar Rasulullah itu dihapus di depan nama. Ganti saja, tidak apa-apa. Tulislah Muhammad bin Abdullah. Nah, artinya apa? Sayyidina Abu Bakar merefleksi kembali tentang sejarah bagaimana Suhail bin Amr itu benci kepada Nabi Muhammad sebelum dia masuk Islam. Maka Abu Bakar mengatakan, seandainya dulu kita membunuh Suhail bin Amr, mungkin dia sudah mati dalam keadaan kafir dan membenci Nabi Muhammad. Tapi pada hari ini disebabkan oleh rasa kasih sayangnya Rasul, pemaafnya Nabi, maka Suhail bin Amr itu menjadi orang yang sangat mencintai baginda Rasulullah, bahkan melebihi daripada cinta-cintanya sahabat yang lain. Nah, jadi sahabat yang lain kan cuma bicara, oh, kehimpang berulang dalam sihir dan sebagainya. Tapi Suhail bin Amr begitu cintanya kepada Rasul, yang dulunya dia seorang yang sangat membenci Nabi, ketika masuk Islam sangat mencintai Nabi, rambutnya diambil, rambutnya dicium, rambutnya diusapkan di hidung, bahkan diusapkan ke mata. Nah, ini gara-gara penandapun sikap kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.